Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rekan trader Indonesia dimanapun berada. Jumpa lagi, kembali lagi bersama saya Maurits bersama Market di edisi edukasi, dimana kita akan selalu memberikan edukasi buat rekan trader semuanya, karena kita ingin supaya rekan trader sukses dalam trading. Tanpa edukasi, tanpa memiliki sedikit pemahaman yang baik tentang trading, maka sia-sialah apa yang akan kita lakukan. Oke rekan trader, pada edisi edukasi kali ini melanjutkan apa yang terjadi atau apa yang saya jelaskan di edisi sebelumnya, video sebelumnya. Kalau edisi sebelumnya kita membahas tentang pola candlestick hanging man, untuk saat ini kita akan membahas tentang pola candlestick hammer, hammer atau palu godam. Oleh karena itu rekan trader, mari kita coba langsung membahas aja apa itu pola dari candlestick hammer, bagaimana hammer ini bisa terjadi, psikologi dari hammer ini gimana, kelemahan dan keunggulan dari candlestick hammer ini seperti kayak gimana. Mari kita coba bahas bersama-sama. Di sini rekan trader, pola candlestick hammer secara garis besar kalau kita lihat apa itu candlestick hammer, ya, pola candlestick hammer. Hammer adalah salah satu pola candlestick tunggal yang termasuk ke dalam pola candlestick pembalikan bullish atau bullish reversal. Artinya, kalau bullish reversal artinya trennya bearish, muncullah candlestick hammer ini memberikan tanda-tanda cinta untuk akan terjadi pembalikan arah menjadi bullish. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa ciri khasnya adalah bentuk dengan body badan yang kecil tapi ekornya atau sumbu bawah yang sangat panjang. Candle ini seperti namanya hammer, bahasa Inggrisnya hammer, bahasa Indonesianya adalah palu godam. Dan biasanya candle ini muncul setelah terjadi downtrend. Ya, jadi ceritanya setelah terjadi downtrend, candle ini memberikan sedikit tanda-tanda dan setelah itu akan terjadi pembalikan arah. Makanya dibilang bullish reversal. Rekan trader bisa lihat ciri-ciri candlestick hammer secara garis besar dilihat dari gambar berikut ini. Sudah sangat jelas, ini kita bisa lihat bahwa harga di sini adalah harga tertingginya. Hammer bisa hammer berwarna hijau atau berwarna merah, prinsipnya sama aja ya. Nah, nanti ada penjelasannya. Tubuh candlestick terjadi bearish, ini penurunannya, di sini adalah penutupannya ya. Sumbu terbawahnya biasanya sumbunya ini lebih panjang dari bodinya. Bodinya poco-poco, udah nggak poco-poco lagi karena kakinya panjang, ini suka jalan ini. Nah, ini sumbunya, ini adalah harga terendah. Di sini secara garis besar kita lihat bahwa letak body kecilnya berada di atas range candle. Dia bisa berwarna merah atau bearish, atau dia bisa berwarna hijau atau bullish, tergantung kita aja. Kalau mau bullishnya itu kita pakai warna hitam putih atau ungu kembang-kembang kan terserah aja, tapi pada biasanya standarnya sih bearish itu merah, bullish itu adalah hijau ya. Jadi dia bisa berwarna bullish atau hijau atau putih atau bearish atau merah. Namun kalau secara garis besar warna bullish ini yang lebih kuat sebagai sinyal ya. Hammer bullish ini yang memberikan kekuatan sinyal yang menandakan bahwa bisa saja terjadi pembalikan arah. Samping itu kalau rekan trader lihat bahwa ekor bawah atau shadow-nya panjang sekali nih. Minimal 2-3 kali panjang lebih dari body. Di bodinya kecil seperti kepala, kakinya ini panjang karena suka jalan-jalan. Ya, jadi 2 kali lebih dari panjang body. Di sini menunjukkan adanya tekanan beli yang sangat kuat. Ya, setelah dia turun, pembelian tekanannya ini sangat kuat ya. Kalau yang berwarna merah ya, pembelian tekanan ini sangat kuat, artinya dia sudah memberikan tekanan bahwa tidak lama lagi proses pembelian ini bullish ini akan terjadi, sehingga yang tadinya mungkin candlenya ini bodinya panjang, tapi setelah ditekan sama pembelian akhirnya kakinya menjadi panjang, bodinya menjadi kecil. Nah, oleh karena itu di sini secara garis besar ekornya ini menunjukkan adanya tekanan beli yang kuat setelah harga sempat turun. Dan sedikit
atau tanpa shadow atau tanpa ekor di kepalanya. Ya dia bisa pakai topi ya atau tidak pakai topi. Ya kalau ada ekor sedikit, kalau ekor kan di bawah ya. Kalau ini kepalanya ada jembulnya ini bisa ada di sini ya. Jembulnya ini atau topinya ini ada atau tidak pakai topi terserah ya. Kalau tidak pakai topi rambutnya ada, kalau pakai topi artinya udah botak. Ini ya, ceritanya seperti kayak gitu. Ini adalah ciri-ciri dari candlestick hammer. Di sini secara garis besar apa makna psikologis dari candlestick hammer ini? Secara psikologis, hammer ini menandakan bahwa awalnya penjual itu mendorong harga turun cukup jauh. Ya. Tapi di akhir periode, para buyer ini berhasil menarik harga kembali lagi ke dekat harga pembukaan. Kan logikanya gitu ya. Dia awalnya turun jauh, tapi kekuatan buyer ini kuat, naik terus ke atas, artinya tinggallah ekornya atau shadownya. Jadi, sorry rekan trader, jadi hari ini menandakan bahwa potensi bahwa tekanan jual mulai melemah. Ya wajar ya, dia udah turun, ditekan buyer naik ke atas, artinya kekuatan buyer lebih besar ya. Penambahan pasukan kekuatan buyer lebih besar menekan seller ini, akhirnya tekanan seller ini sudah mulai melemah dan pembeli siap mengambil tampuk kekuasaan. Siap mengambil alih perubahan tren yang tadinya downtrend menjadi uptrend. Ini secara psikologinya seperti kayak gini. Jadi logikanya gitu rekan trader ya. Nah, di sini kita bisa lihat bagaimana cara untuk mengidentifikasikan hammer. Kalau rekan trader lihat di gambar ini ada yang namanya hammer hijau dan hammer merah. Prinsipnya sama aja kan? Nah, di sini kita bisa lihat hammer. Untuk mengidentifikasi pola hammer, kita sebagai seorang trader harus memperhatikan hal-hal berikut ini. Pertama, perhatikan dulu tren harga. Ya, sudah pasti tren harga kita perhatikan karena pasti akan ada tren pelemahan atau bearish trend. Karena hammer adalah salah satu candlestick bullish reversal, maka pastikan bahwa tren yang sedang terjadi adalah tren uptrend, downtrend atau bearish ya. Downtrend yang terjadi ya, karena kan hammer kan bullish reversal, jadi kita harus pastikan bahwa terjadi downtrend. Yang kedua, kita identifikasi bentuk candlestick. Secara visual, bentuk candlestick hammer itu menyerupai bentuk palu, di mana kepalanya kecil, kakinya itu panjang. Di sini secara garis besar body candlestick itu, dalam hal ini candlestick hammer relatif kecil dengan shadow-nya itu panjang ke bawah. Candlestick ini juga bisa saja dia tidak ada kepalanya, shadow di kepalanya, atau tidak pakai topi atau pakai topi, tapi intinya kakinya panjang dan panjang kakinya 2 atau 3 kali dari body candle tersebut. Nah, ini bisa lihat ya rekan trader ya. Berikutnya kalau rekan trader lihat, perhatikan ya. Ada hammer yang berwarna hijau ya, di sini green hammer dan red hammer. Nah, di sini secara garis besar kita memperhatikan bahwa hammer berwarna hijau atau memiliki potensi bullish reversal ya, karena kekuatannya sudah mulai terbentuk ya. Lebih besar ceritanya, yang berwarna hijau ini lebih besar kekuatannya daripada hammer yang berwarna merah. Hal ini karena hammer hijau memiliki harga ya, sudah tentu ya, harga penutupan lebih tinggi ya, pasti ya, karena dia kan penutupannya itu kan lebih tinggi kan, bullish dia ke atas, jadi dia tutupnya itu lebih tinggi. Penutupannya lebih tinggi jika kita lihat dari harga pembukaan. Ini berarti bahwa pembeli berhasil kembali mendorong yang tadinya buyer, seller menjadi buyer ya. Sementara kalau rekan trader lihat hammer yang warna merah, ya pembeli memang berhasil mendorong harga turun ke bawah, namun belum mencapai kekuatan dari para penjual tersebut ya. Nah ini dia, logika gini aja kalau rekan trader lihat hijau nih ya, dia kan udah turun dulu ke bawah nih, green hammer nih, tapi kekuatan dari buyer sudah naik, akhirnya dia berhasil menutupi ya, dia berhasil menutupi level yang paling tertinggi di atas ya, di atas kepalanya ini ya, atas bodinya. Beda dengan red hammer. Red hammer ini memang turun ya, tapi
harganya itu belum bisa melampaui kekuatan dari para penjual rekan trader. Nah ini dia logikanya seperti kayak gitu rekan trader. Harganya masih sedikit turun lagi, beda kan kalau sempurna green ya berwarna hijau kan dia kan lebih bodinya itu ketinggiannya itu lebih tinggi daripada yang berwarna merah. Merah itu kan di bawah sedangkan hijau itu kan sedikit di atas. Jadi logikanya seperti kayak gitu. Nah di sini rekan trader, bagaimana cara menggunakan pola hammer dalam trading? Yang pertama ya pasti kita identifikasi dulu candlestick, bahwa kita pastikan bahwa candlestick ini adalah hammer dengan memperhatikan bentuk dari candlestick sesuai tren yang terjadi. Kita pastikan trennya itu downtrend, kita pastikan bahwa ini adalah pola candlestick hammer yang menyatakan kepalanya bodinya kecil sedangkan kakinya panjang tanpa maupun tidak pakai umbul-umbul di atas bodinya ya. Yang pasti bodinya kecil, kakinya panjang. Nah, itu dia kita identifikasikan dulu candlestick. Yang kedua, kita menunggu konfirmasi reversal. Hammer memang mengindikasikan potensi bullish reversal, tetapi tidak 100% akurat. Oleh karena itu, diperlukan konfirmasi reversal rekan trader berupa candlestick setengah hammer atau untuk bisa menguatkan dugaan adanya reversal tersebut. Di samping itu juga yang harus kita gunakan juga, kita lihat juga ya, kalau bisa kita gunakan indikator tambahan untuk meningkatkan akurasi ya dalam trading kita. Selain candlestick, kita melihat juga indikator tambahan. Indikator itu tergantung, bisa moving average, bisa RSI, bisa MACD, atau indikator yang biasanya digunakan oleh rekan trader semuanya. Yang rekan trader memahami indikator tersebut. Dan yang terakhir kalau bisa juga ya kita harus buat planning dalam trading kita. Ya karena setelah mendapatkan sinyal dari pola hammer dan konfirmasi, maka tetapkanlah kita punya trading plan. Kita bisa menentukan entry point di posisi yang sesuai di saat pembukaan setelah konfirmasi hammer. Dan jangan lupa juga kita harus juga pakai take profit atau stop loss untuk manajemen resiko kita. Yang paling penting ya. Di sini kalau selanjutnya rekan trader ya, bagaimanakah kelebihan dan kekurangannya? Tapi untuk kelebihan dan kekurangannya mungkin kita bisa langsung masuk aja dulu ke platform ya biar kita bisa lihat hammer itu yang mana sih. Nah, dia ya. Ini saya coba nih. Ini kalau rekan trader lihat, ini contohnya seperti ini di platform. Nah, secara garis besar kalau rekan trader lihat, ini kan dia terjadi trennya ini agak sedikit terjadi pelemahan rekan trader ya di sini ya. Nah, di sini sudah sangat jelas rekan trader bisa lihat tanda-tanda bahwa ini adalah hammer nih ya. Setelah ini terjadi, setelah trennya turun, downtrend terjadi, ini dalam satu hari ini ya. Time frame H1 tapi ini dalam tenggang waktu satu hari. Ya ini biasanya pasar Asia, pasar Eropa masuk di pasar Amerika dia agak sedikit mengalami pelemahan. Nah, setelah itu rekan trader bisa lihat sampai di level sini terjadi candlestick hammer dan rekan trader bisa lihat bagaimana imbasnya adalah dia terjadi reversal pembalikan arah hingga sampai di level yang paling tertinggi di sini. Rekan trader ya. Jadi secara garis besar kalau rekan trader lihat candlestick hammer ini memberikan acuan kepada kita bahwa bullish reversal segera terjadi dan itu terjadi di sini rekan trader ya. Atau kalau rekan trader lihat juga contohnya di sini juga ya, jadi pelemahan secara garis besar trennya tren bearish downtrend. Nah di sini hammer ini sini terjadi, di sini ada hammer di sini ya. Nah ini salah, ini hammer ini. Nah setelah itu bagaimana tren ini berbalik arah menjadi uptrend. Nah ya ini secara teknikal di platform rekan trader. Selanjutnya kita lihat bagaimana kelebihan dan kekurangan dari candlestick hammer ini. Secara garis besar kelebihannya adalah mudah dikenali. Pola hammer hanya terdiri dari satu candlestick dengan visual merupakan palu. Ya kita sudah tahu hammer artinya palu, mudah dikenali, memberikan sinyal bullish reversal. Pola hammer memberikan sinyal awal tentang potensi bullish reversal sehingga dapat memberi trader kesempatan memasuki posisi beli lebih awal dalam fase pembalikan arah. Tapi kekurangannya ya polanya yang relatif lemah. Ya pola hammer hanya terdiri dari satu candlestick sehingga tingkat akurasinya tidak terlalu agak lemah lah. Dan kemungkinan sinyal palsunya juga harus sangat besar. Oleh karena itu kan kenapa
harus ditambahin indikator-indikator lainnya supaya bisa mengkombinasikan antara pola candlestick dan indikator sehingga bisa melihat keadaan yang terjadi. Dari sini secara garis besar rekan trader kita bisa lihat bahwa kesimpulannya pola candlestick hammer merupakan pola dalam analisa teknikal yang memberikan indikasi tentang potensi bullish reversal. Clear, kita udah tahu ya. Dia bodinya kecil, shadow-nya panjang. Dari pola hammer ini menandakan bahwa harga telah turun selama periode tertentu, namun pembeli, buyer berhasil mengangkat harga kembali naik lagi. Kesimpulan berikutnya adalah di dalam penggunaan pola hammer dalam trading memerlukan identifikasi yang cermat, konfirmasi bullish candlestick atau tambahan penggunaan indikator teknikal dalam platform trading kita. Meskipun pola hammer memiliki kelebihan seperti memberikan sinyal bullish dan mudah dikenali, tapi kekurangannya juga harus diantisipasi, seperti adanya sinyal palsu yang mungkin memberikan sedikit gangguan terhadap trading yang dilakukan oleh kita semua. Oke rekan trader semuanya, rekan trader demikianlah edukasi kita kali ini tentang pola candlestick hammer. Saya berharap semoga apa yang saya bawakan ini bermanfaat untuk rekan trader semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu kita di edukasi-edukasi berikutnya. Salam profit Indonesia.